Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam CK7 Online Bible Study malam hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Yosua pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai 18. Nah, sebelum kita belajar malam hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta hikmat dan wahyunya turun atas kita semua. Mari kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Sama-sama. Haleluya. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Menghitungnya, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Mengukurnya atau dapat aku menghitungnya, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur
hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur Di matamu kasih setiamu Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat
Sungguh kami bersyukur Kau Allah yang adalah pembuat mujizat itu. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Sebentar kami akan belajar kembali firman-Mu. Kiranya hikmat dan wahyu turun atas kami semua. Bagi anak-anak-Mu juga yang ada di rumah-rumah yang saat ini menyaksikan. Biar juga turun hikmat dan juga pewahyuan buat kami semua. Kami menangkap pembelajaran malam hari ini dari kitab Yosua ini Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar malam ini. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, ya mari kita melihat di dalam Yosua pasal yang ke-17 pada malam hari ini ayat 1 sampai 18. Nah, sedikit latar belakang ya, bahwa bangsa Israel ini telah sampai di Kanaan pada saat itu ya. Nah, Allah melalui Yosua telah membagi-bagi tanah di daerah tersebut dengan adil ya, seperti yang Tuhan janjikan. Nah, persoalannya kemudian ada muncul ya, ada persoalan, ada masalah muncul. Yang pertama adalah perwakilan dari Bani Yusuf itu merasa tanah yang mereka tempati itu tidak dapat menampung jumlah suku mereka yang cukup banyak ya. Nah, karena itu mereka lapor kepada Yosua ya pada waktu itu supaya mereka mendapat jatah tanah yang lebih begitu. Nah, itu yang pertama persoalan. Yang kedua, ada wilayah di daerah Isakar dan Asyer yang juga kepunyaan suku Manase tetapi tidak bisa diduduki karena apa? Karena orang Kanaan itu berhasil tetap diam di negeri itu. Nah, dua persoalan ini yang nanti kita akan lihat di dalam Alkitab kita ya. Mari kita baca dulu Yosua pasal 17 ayat 1 sampai 18 ya. Demikianlah firman Tuhan. Bagian undian yang ditentukan bagi suku Manase, sebab dialah anak sulung Yusuf, ialah demikian. Kepada Mahir anak sulung Manasye bapa Gilead telah diberikan Gilead dan Basan karena ia seorang tentara. Jadi bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasye dan yang lain menurut kaum-kaum mereka, yakni bagi Bani Abiezer, Bani Helek, Bani Asril, Bani Sikem, Bani Hefer, dan Bani Semida. Itulah keturunan yang laki-laki dari Manasye bin Yusuf menurut kaum-kaum mereka. Tetapi Jehavehat dan bin Hefer bin Gilead bin Mahir bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah anak-anaknya itu: Makla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Mereka datang menghadap Imam Eleazar dan menghadap Yosua bin Nun serta para pemimpin dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka sesuai dengan titah Tuhan. Demikianlah kepada suku Manasye jatuh 10 bidang tanah selain dari tanah Gilead dan Basan yang di seberang Yordan. Sebab anak-anak perempuan Manasye telah menerima milik pusaka di tengah-tengah anak-anaknya laki-laki, sedang tanah Gilead ditentukan bagi anak-anak lelaki Manasye yang lain. Jadi batas daerah Manasye ialah dari Asyer ke Mikmetat yang di sebelah timur Sikem. Kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk En Tapua. Tanah Tapua adalah kepunyaan suku Manasye, tetapi kota Tapua dekat batas daerah Manasye adalah kepunyaan Bani Efraim. Kemudian batas itu turun ke Sungai Kana, ke sebelah selatan sungai itu. Kota-kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim, sekalipun di tengah-tengah kota-kota suku Manasye. Selanjutnya, batas daerah Manasye itu lewat dari sebelah utara sungai itu dan berakhir ke laut. Ke selatan daerah itu kepunyaan suku Efraim dan ke utara kepunyaan suku Manasye. Batasnya ialah laut di sebelah utara batas daerah itu
menyinggung daerah Asyer, di sebelah timur menyinggung daerah Isakar. Tetapi di daerah Isakar dan Asyer ada juga kepunyaan suku Manasye, yakni Bet-Sean dengan segala anak kotanya, Yibleam dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Endor dengan segala anak kotanya, penduduk Tanak dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, yakni ketiga daerah bukit itu. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian, "Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku." Jawab Yosua kepada mereka, "Engkau bangsa yang banyak jumlahnya. Pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana di negeri orang Feris dan orang Refraim. Jika pegunungan Efraim itu terlalu sesak bagimu." Kemudian berkatalah Bani Yusuf, "Pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yizreel." Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, "Engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya. Sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat." Ya, nah Bapak Ibu, di sini kita akan coba pilah ya beberapa poin penting ya dari ayat 1 sampai 12 dulu ya. Ini berbicara mengenai pembagian tanah suku Manasye ya. Mereka mendapatkan 10 bidang tanah, yaitu dari Asyer ke Mikmetat yang di sebelah timur Sikem, kemudian batas itu terus sampai ke selatan ke daerah penduduk En Tapuah namanya. Nah, Bani Yusuf atau Manasye ini komplain ya, mereka pergi dan berbicara kepada Yosua tadi dikatakan. Ya, mereka minta wilayahnya diperluas karena mereka banyak, jadi sudah nggak cukup katanya. Ya, nah tetapi di ayat 17-18 Yosua sebenarnya mengingatkan ya bahwa tanah warisan atau tanah perjanjian dijanjikan Tuhan itu nggak gratis, itu harus direbut dan diduduki semua. Itu perintahnya, gitu ya. Tetapi tadi kita lihat ya, orang Israel ada yang nggak taat, ya. Setelah mereka jadi kuat, orang-orang Israel bukannya langsung menuntaskan semuanya, ya, dihalau semuanya, tetapi justru mereka menjadikan apa? Orang-orang penduduk asli itu jadikan kerja rodi. Nah, ini sebenarnya bukan yang diperintahkan Tuhan, ya. Jadi di sini ada ketidaktaatan. Nah, ini sangat penting bagi kita. Kalau kita mau merebut janji Tuhan itu, kita harus taat ya kepada perintah Tuhan. Nah, kemudian di ayat yang ke-17 sampai 18 di situ kepada suku Efraim dan Manasye Yosua memberikan tantangan. Ya, Yosua menjawab nih ya. Tapi dia bukan menjawab boleh atau tidak atau diberikan atau tidak, tetapi dia memberikan tantangan. Dia bilang gini, engkau ini kan bangsa yang jumlahnya banyak besar ya dan mempunyai kekuatan besar. Tidak hanya satu bagian dikatakan di situ ditentukan bagi dia, ya, tetapi ada pegunungan, Bapak Ibu ya, ada pegunungan itu juga ditentukan. Tapi karena itu hutan, mereka diminta oleh Yosua untuk membukanya, ya, untuk berani merebut gitu ya, membuka hutan itu, ya. Dan dikatakan di situ bahwa walaupun orang Kanaan itu punya kereta besi, tapi Yosua tetap bilang,
Kamu juga punya kekuatan. Dan kekuatan itu saya percaya bukan kekuatan manusia, tapi itu kekuatan dari Tuhan. Ya, karena itu inilah kesalahannya nih, ya, dari orang Israel. Orang disuruh dituntaskan, dihalau semua, diduduki, tetapi dia melanggar. Nah, apa yang kita bisa belajar ya dari kitab Yosua pasal 17 ini? Ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, menerima dan meresponi janji Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, jika kita menerima tapi kita nggak meresponi, itu nggak akan bisa dapat. Ya, itu berbeda sekali. Dan makanya kalau kita menerima janji Tuhan, kita harus meresponinya, sehingga setiap janji Tuhan itu pasti kita dapat genapi, dapat kita raih gitu ya. Nah, kita harus melihat begini Bapak Ibu. Kita harus belajar melihat janji Tuhan itu seperti Yosua. Yosua melihat janji Allah itu dari pandangan imannya, kepercayaannya kepada Allah. Ya, nah ini penting untuk mendapatkan, memperoleh semua janji Tuhan dalam hidup kita. Kita harus belajar melihatnya dari kacamata iman. Ya, nah yang terakhir sebagai statement bilang begini ya. Untuk mendapatkan berkat dan janji Tuhan itu tidak selalu gratis. Kita perlu usaha. Usahanya apa? Harus ada iman. Yang pertama. Ya, yang kedua, harus ada ketaatan. Jangan seperti orang Israel. Ya, sudah disuruh tuntaskan semua, tapi dia tidak tuntaskan semua. Setengah-setengah taat begitu. Ya, ini bahaya. Banyak orang Kristen hari-hari ini cuman setengah-setengah taat. Harusnya kita taat total sepenuhnya kalau kita mau dapat janji Tuhan. Ya, kiranya firman ini bisa memberkati kita pada malam hari ini. Ya, ada dua hal tadi yang penting. Ya, yang pertama kita meresponi janji Tuhan ya dengan iman, ketaatan, dan juga ada usaha. Ini penting. Ya, boleh bermalas-malasan. Kita harus rebut apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Karena setan akan selalu mengintimidasi kita, ya, membatasi kita, membatasi janji Tuhan. Tetapi kita orang yang percaya, kita punya iman, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Karena iman kita itu, ya, di dalam Kristus, di dalam firman, itu bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Mari saya undang kita berdoa sama-sama ya. Kita sepakat malam hari ini di rumah-rumah. Ayo kita tundukkan kepala. Saya mau berdoa buat kita semua malam hari ini. Bapa, kami bersyukur kami punya Allah yang berjanji dan Kau pasti menepatinya Bapa. Tapi dari sisi kami malam ini, anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah, berikanlah kami mengerti firman-Mu malam hari ini. Kami mau belajar dari Yosua, bisa melihat janji-Mu itu, meresponinya dengan iman dan ketaatan yang penuh, tidak setengah-tengah. Supaya setiap kami, anak-anak-Mu, boleh memperoleh janji-Mu di dalam kehidupan kami sepenuhnya, seutuhnya, selengkapnya. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup memberikan kami kekuatan untuk kami memperoleh janji-janji-Mu itu Tuhan. Biarkanlah malam hari ini Engkau melawat setiap kami di rumah-rumah. Mungkin ada yang lemah saat ini, imannya, kekuatannya. Marilah Tuhan, Kau berikan kekuatan bagi kami semua malam hari ini. Supaya setiap kami, mungkin kami ada yang sakit, bangkitkan iman kami. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin ada yang mungkin terpuruk hari-hari ini. Mungkin ada yang hari-hari ini stres, terdesak oleh kebutuhan-kebutuhan. Kami berdoa, Engkaulah Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatu. Engkaulah Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi kami. Karena itu Bapa, tolong anak-anak-Mu malam hari ini. Berkati mereka, beri kekuatan, berikan iman dan juga ketaatan penuh bagi kami. Supaya malam hari ini terjadi mujizat dalam hidup kami. Apa yang menjadi janji Tuhan, Tuhan buka dan Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami memperoleh semuanya itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kami menutup pelajaran pada malam hari ini, kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu yang terbaik buat kami semua, anak-anak-Mu di manapun kami berada. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan-Mu, arahkan hati-Mu kepada Tuhan, dan terimalah
berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus yang berjanji dia akan datang kembali. Dia pasti akan datang kembali untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.